Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh dalam akidah kita menganggap Allah itu bertangan, tapi tangannya tidak sama dengan tangan kita? Allah itu bermata, tapi matanya tidak sama dengan mata kita. Apakah ini mujassimah atau bagaimana? Nah, ini yang nanya memang levelnya tinggi. Semoga yang bertanya sesuai level dengan pertanyaan gitu ya. Karena nanyanya level tinggi, yang udah ngantuk tidurkan sekalian. Tapi tetap kita jawab. Ya, tetap kita jawab. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu memiliki dua maqam. Maqam itu dua tingkat. Ingat ya, memiliki dua tingkat. Tingkat pertama itu disebut la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tingkat pertama. Sekali lagi, semoga yang bertanya sesuai tingkat dengan pertanyaan. Kita jelaskan sesuai tingkat. Tingkat pertama dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang sepatutnya disembah kecuali hanya menyembah Allah. Tingkat pertama adalah tingkat abid dan ma'bud. Tingkat manusia yang menyembah dan Tuhan yang disembah. Pada tingkat ini Tuhan itu laisa kamislihi syai'un. Dia wajib enggak sama dengan satu. Pada tingkat ini mukhalafatuhu lil hawadis, itu di tingkat ini Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Makanya enggak boleh bilang Tuhan punya tangan. Enggak boleh bilang Tuhan punya mata, enggak boleh bilang Tuhan punya kaki, karena tingkat kita la ma'buda bihaqqin. Tidak ada Tuhan yang patut disembah. Status kita adalah abid dan ma'bud. Kita yang menyembah, ma'bud yang kita sembah. Sebagai orang yang menyembah Tuhan, maka kita wajib meyakini Tuhan itu tidak ada bandingannya. Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Sekali berkata Tuhan punya tangan, Tuhan punya kaki, Tuhan punya telinga, maka dia tajassim, disebut mujassimah. Itu makam pertama. Itu tingkat kita. Tapi pada tingkat kedua ada yang disebut la maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang benar-benar wujud di dunia ini kecuali Allah. Ingat, yang nggak ngerti langsung tidur. La maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang benar-benar ada di dunia ini kecuali yang ada hanyalah Allah. Contoh pertanyaan begini, kita semua bisa melihat karena mata atau karena Allah? Banyak yang punya mata tapi dia nggak bisa melihat. Iya kan? Kita bisa melihat karena kita punya mata atau karena Allah? Karena Allah. Kita bisa berbicara karena kita punya mulut atau karena Allah? Kita bisa meraba karena kita punya tangan atau karena Allah? Kita bisa merasa karena kita punya panca indera atau karena Allah? Kita ini ada karena kita ada atau karena Allah yang ada? Karena Allah yang ada. Pada kalimat la maujuda bihaqqin illallah, kita enggak punya tangan. Kenapa? Karena tangan ini merupakan gerak dari Allah. Kita enggak punya mata karena mata ini merupakan penglihatan yang dikehendaki oleh Allah. Pada maqam la maujuda illallah, tidak ada satupun di dunia ini kecuali cuma Allah. Pada maqam itu kita enggak punya tangan karena yang gerakkan tangan adalah Allah. Yang ada tangan Allah, bukan tangan Kita enggak punya mata karena mata ini yang membuat dia bisa melihat adalah Allah. Ternyata kita enggak punya mata, yang ada hanyalah matanya
Semua yang ada di dunia ini bukan ada, tapi diadakan oleh Allah. Pada maqam la maujuda illallah, mengatakan Allah punya tangan, itu tidak mujassimah. Kenapa? Karena hakikatnya kita nggak pernah punya tangan, kita nggak pernah punya mata, kita nggak pernah punya kaki. Kenapa? Karena bukan dengan tangan ini kita bergerak, tapi karena Allah. Bukan karena mata ini kita melihat, tapi karena Allah. Bukan karena kaki ini kita melangkah, tapi karena Allah. Jadi kita ini nggak ada. Yang ada tangan siapa? Allah. Yang ada mata siapa? Allah. Apakah kita bisa mengatakan kita punya tangan? Tidak. Pada maqam la maujuda. Nah itu. Ya semoga aja yang bertanya tadi, ini baru tingkatan ini. Ya, nanti ada juga tingkatan yang ketiga. Tapi kita bagi dua dulu. Ya ini udah agak bingung-bingung kayaknya. Nanti kita bagi tingkatan ketiganya, tingkat arif billahnya. Jadi sekali lagi bagi yang bertanya, apakah termasuk mujassimah menganggap Allah bertangan tapi tangannya tidak sama dengan tangan makhluk? Dalam tingkat la ma'buda hukumnya mujassimah. Tapi dalam tingkat la maujuda hukumnya laisa min mujassimah atau tajassim, bukan bagian dari mujassimah. Sehingga kalau ada ulama yang berkata begitu, tengok dulu tingkat dia. Lu rukun sembahyang masih berserak bilang Allah itu punya tangan, sesat. Udah selesai. Nah, tapi jangan terlalu mudah menganggap mereka yang menjelaskan itu sesat. Karena menganggap mereka mujassimah itu sesat. Ya, pelopor mujassimah itu kan namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam Fatawa Al-Kubra, Majmu' Fatawa Al-Kubra, beliau berkata memang Allah punya tangan, tapi tangannya tidak sama dengan tangan makhluk. Lalu kita berani bilang bahwasanya Ibnu Taimiyah itu sesat. Pernah jumpa sama Ibnu Taimiyah? Pernah tahu tingkatan Ibnu Taimiyah? Kalau kita nggak tahu tingkatannya, jangan ngomong sesat, bahaya. Sama kayak orang sekarang kan, pegah Abu Jih sesat, Abu Jih sesat, Abu Jih sesat. Pernah kenal nggak sama yang dibilang sesat itu? Enggak, ngapain bilang sesat? Bisa jadi kita yang belum sampai ilmunya, tapi kita yang paling pintar mengatakan mereka sesat. Nah, udah cukup kayaknya itu ya. Nanti marah pula awak kan, gak enak itu kan. Nah, damang lompat tabodi. Lele, tabodi. Wah, sabar-sabar dulu ya. Ada satu lagi ini. Bagaimana jika ada yang berpendapat bahwasanya Allah lahi niba Muhammad? Ya, yang lebih parah lah. Dalam kitab Insan Kamil itu memang dijelaskan. Ya, bahkan lebih kontraksnya lagi, kami nggak bilang itu sesat, nggak bilang itu salah. Dalam kitab apa? Nama kitabnya Tuhfatul Mursalat ila Ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadiah terindah yang kami kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Karim Al-Jilli, pengarang kitab Insan Kamil. Kami 8 kali khatam kitab itu pada Abu Ya Sayyid. Kemudian dalam kitab itu dijelaskan begitu juga. Tapi makna lahir itu kan lahir bagdanya, tapi madahir. Nah, cara jelaskan paling mudah begini. Ini si istri. Kenapa besar istri Ustaz? Karena biasanya istri mudah gemuk. Udah, ini suami, ini istri. Kita tahu dia sebagai ayah dan ibu dari siapa? Dari anak, iya kan? Kalau dia nggak punya anak, adakah yang manggil dia ayah ibu? Jadi kita kenal dia sebagai ayah, kita kenal dia sebagai ibu dari dia atau dari anak? Jelas kan? Kita tahu Allah itu ada dari Allah atau dari Rasulullah Muhammad? Dari Rasul. Iya kan? Kalau nggak ada Rasulullah, yakin kenal Allah? Enggak. Jadi saat dikatakan Allah madahir itu lahir dari baginda Rasulullah Muhammad, itu perwakilan dua madahir, madahirul jamal wa madahirul jalal. Wajah ketegasannya diceritakan oleh Rasulullah, wajah kelembutannya dijelaskan oleh Rasulullah. Kalaulah tak ada Rasulullah, kita kenal dari siapa?
konotasinya duluan ada anak atau duluan ada ayah. Tapi karena ada anak, makanya dia kita panggil betul kan? Pertanyaannya, duluan ada yang disembah atau duluan ada yang menyembah? Duluan ada yang disembah, tapi tanpa orang yang menyembah, maka dia nggak akan disembah. Paham? Umpamanya ini, kalau semua orang bilang Siddhartha Gautama dia ngaku jadi Tuhan, kita nggak bilang agama apa, tapi yang nyembah dia nggak ada, jadi Tuhan dia? Jadi nggak? Jadi kita tahu dia Tuhan karena kita menyembahnya, dan kita menyembahnya berdasarkan ajaran yang dibawa Rasulullah Muhammad. Makanya konteks Al-Quran itu nggak pernah menyebutkan Allah di awal-awal peristiwa turunnya Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan nama Tuhan. Kenapa disebut konteks Tuhan belum Allah? Karena Tuhan itu dikenal dari orang yang menyembah. Setelah udah ada yang nyembah, Rabb tadi diubah. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah. Siapa Allah? Rabb tadi yang kalian sembah. Jadi kita mengenal Allah lewat kita yang menyembah Allah. Jadi madahirnya Allah dari baginda Rasulullah Muhammad itu maksudnya kenlahi bahasa Aceh. Makanya hati-hati kalau mentranslate bahasa Arab dalam bahasa Aceh, mentranslate bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. Madahir, terlihatlah Allah. Lewat siapa? Lewat baginda Rasulullah Muhammad. Karena kalau tanpa Muhammad mungkin kita tak akan kenal Islam. Tanpa Rasulullah Muhammad, apatah lagi kita mungkin juga tak akan pernah kenal Allah. Sehingga Allah lahir dari Muhammad bukan lahiriah, tetapi madahir, penampakan yang memiliki dua jenis, madahirul jalal wa madahirul jamal. Bagaimana kita membuat penilaian ataupun bagaimana kita menyimpulkan bahwa kitab-kitab terbaru yang mutaakhiran, yang disiplin ilmu fikihnya terbaru, itu juga merupakan dari mazhab perwakilan ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana cara kita mendeteksinya? Kan begitu? Makanya yang kita pilih tadi itu merupakan ulama-ulama masyhur yang memang diakui keilmuannya baik di Nusantara Indonesia apalagi di dataran dunia. Contoh, Maulana Syekh Ali Jum'ah, beliau rektor di Al-Azhar University Kairo, Mesir. Satu. Kemudian Maulana Syekh Yusuf Al-Kardawi almarhum wal maghfur lahu. Hari ini meninggal Abu Tumin, besok meninggal Maulana Syekh Yusuf Al-Kardawi, pengarang kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Beliau juga merupakan madhab Syafi'i dan beliau merupakan rektorat di Al-Azhar University Kairo, Mesir. Begitu kuatnya beliau menentang faham yang ada di luar ahli sunnah sampai beliau dituding Syiah. Itu makanya kalau buka artikel itu yang notabene banyak disadur oleh beberapa saudara kita tetangga sebelah, beliau divonis Syiah. Kenapa? Karena beliau gencar menentang orang-orang yang tidak sefaham dengan ahli sunnah. Beliau mengagungkan para habaib, sehingga beliau dikatakan Syiah. Itu Maulana Syekh Yusuf Al-Kardawi. Kemudian Syekh Al-Imam Wahbah Az-Zuhaili, beliau perwakilan yang mencakupkan 4 mazhab dalam satu kitab, namanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuha. Dan beliau merupakan rektorat juga di Al-Azhar University, induk pendidikan yang notabene netral dalam 4 mazhab dari Al-Azhar University, dan ketiga-tiganya itu dari Al-Azhar University. Mereka semua dari sana. Sehingga diakui oleh ulama dunia, diakui keabsahannya di kalangan para habaib, dan diakui keilmuannya oleh jazirah dunia. Bukan cuma Arabiah. Itu yang dipakai, itu yang dipakai.
Sehingga peralihan dari hukum tempo dulu sampai ke hukum tempo sekarang itu wajib ada update. Ini maaf, kita terpaksa memakai kalimat wajib. Harus ada perbaruan. Nah, bahasa dulunya up to date, sekarang update disingkat, ya kan? Harus ada perbaruan. Kenapa begitu? Karena fikih di zaman ini beda dengan fikih di zaman para imam dan para pengarang kitab. Contoh, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti 791 wafat beliau 791 Hijrah. Sekarang 1445 Hijrah. Saat beliau mengarang kitab fikih, orang masih lahiran dengan cara normal, belum ada metode bedah. Dan saat beliau mengarang kitab fikih, di zaman beliau para saudagarlah yang membuat semua yang namanya tumbuh-tumbuhan, palawija dan makanan pokok dikooptasi oleh para saudagar. Begitu sampai ke era sekarang, fikih berubah. Menstruasi orang sudah berubah, nifas orang sudah berubah, wiladah orang sudah berubah. Bayangkan, dulu pernah kita buat contoh begini. Di masa Imam Syafi'i sampai Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti 791, itu dokter bedah belum ada. Kemudian ada orang yang mau melahirkan, dia dibawa, nggak kita bilang dukun ya, persalinan ala kampung lah, ala tempo dulu. Nah, udah. Setelah persalinan diterapkan dalam kitab Aqallun Nifasi Madjatun. Menanya, wa ghalibuhu arba'una yauman wilayalihinna. Sekurang-kurang nifas itu madjatun, sekedip mata. Kebiasaannya 40 hari 40 malam. Di semua redaksi kitab sampai kitab Matan Takrib. Nyonya kan? Kemudian fa'aksaruhu, paling banyaknya nifas 60 hari 60 malam. Itu kalau lahir lewat pintu. Pintu apa? Pintu rahim. Menyojino perbandingannya, maaf, orang rumah pun baru melahirkan, sempat konsultasi dengan beberapa dokter. Salah satunya dokter spesialis bedah kandungan juga, tempat kami konsul. Bu dokter, iseng ini ya, mau nanya. Boleh Pak Ustadz. Di bulan ini yang lahiran normal berapa, yang lahiran sesar berapa? Yang normal tah baru 3 Ustaz. Yang sesar kalau enggak 80 ya 90. Bayangkan itu 3:90. Begitu dilahirkan dengan metode bukan lewat pintu rahim tapi lewat jendela, yang kan gebelah kan orang kan. Getariknya ada jendela kan. Begitu diambil bayi lewat jendela bukan lewat pintu rahim, otomatis siklus rahim dan siklus nifas tak akan teratur. Karena nifas terjadi sebab sobekan benda tumpul yang keluar melalui pintu rahim. Sekarang nggak ada sobekan itu. Ya istri kami, maaf ini ya, istri kami hari ini beliau sesar, 3 hari di rumah sakit atau 2 hari, kemudian beliau pulang. Maaf, hari ke-15 nifas enggak lagi. Dia nanya fikih. Abi, ada apa? Nifas kayak mana itu Abi ya? Ya nifas itu ya darah setelah melahirkan. Biasanya Abi, kalau manusia kita umumnya ini yang 40 hari. Abi, ini hari ketiga nifas itu enggak keluar lagi, flek pun enggak ada. Kapan terakhirnya? Hari ke-15. Kayak mana itu Abi? Nah, drobut lu. Hana. Dan betruk 60. Hana. Kemudian begitu pulang dari meja sesar, bawa pulang si bayi, kontrol pertama setelah 1 minggu, dibilang sama bu dokter, ini Pak Ustadz, ini Bu, kalau bisa jangan hamil dulu sebelum 2 tahun. Kenapa? Karena bayi, perut ibu belum sanggup menahan beban kalau harus hamil lagi. Jadi kami sarankan ibu ya KB lah Bu,
entah itu injeksi suntik, entah itu implan, entah itu spiral, entah itu kontrasepsi, entah itu pil. Pokoknya Ibu KB terserah mau yang gimana, coba nanti hubungi pihak bidan desa. Oke, kalau begitu dia mau KB, maaf ini ya, ada kejadian, ini murid yang nanya, Ustadz, hari ini saya halangan Ustadz, tanggal 1. 3 hari berturut-turut halangan. Hari keempat berhenti, flek nggak ada sedikit pun Ustadz. Kelima, keenam, ketujuh, 1 minggu berhenti Ustadz. Setelah 1 minggu berhenti tok, jelas berhenti, 1 hari setelah seminggu itu datang lagi dia Ustadz. 2 hari menstruasinya, kemudian 4 hari dia berhenti, setelah itu datang lagi menstruasinya Ustadz. Dalam sebulan 3 kali dia mengalami menstruasi. Fikih mana yang bisa jawab? Padahal kalau dalam fikih masa lalu, aqallul haidhi yauman walailatan, ya kan? Wa ghalibuhu sittatun wa sab'un bilayalihinna, menyanyikan fa aksaruhu khamsatu asyara yauman bilayalihinna, paling banyak 15 hari 15 malam, biasanya 6 hari atau 7 hari. Kebiasaan paling sedikit 1 hari 1 malam. Ini 1 bulan 3 kali dia halangan, 3 kali dia suci. Pertanyaannya gimana ngukuminya? Kalau kita terpatri pada fikih tempo dulu. Kenapa? Karena dulu para imam belum ada metode sesar. Imam metode dulu belum ada metode KB. Jangan bayangkan Nabi pernah KB dulu, nggak pernah. Dan karena sekarang di zaman ini kita membutuhkan hukum terbarukan sesuai zaman, karena itulah kita para praktisi fikih, praktisi hukum juga mencari kitab-kitab yang diakui dalam mazhab ahli sunnah sebagai masyayikh dan para guru yang juga ahli sunnah wal jamaah. Nah, itulah pentingnya kita ilmu perbaruan, ilmu perbaruan. Jadi sekali lagi mohon perhatikan itu baik-baik. Ini bagian dari sama-sama saling menasehati. Sudah selesai ya? Oh, ada yang nanya tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya menyalurkan zakat yang benar? Itu sudah kita jelaskan tadi, alhamdulillah. Dan sahkah kita memberi zakat kepada orang atau tengku yang meyakini mereka tidak berhak menerima zakat? Memberikan zakat kepada orang atau ustadz atau tengku yang mereka berpendapat bahwa orang yang menuntut ilmu syariah tidak termasuk mustahik zakat, maka hukumnya tidak sah zakat. Nah, kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya orang yang menuntut ilmu syariat bukan mujtahid zakat, bukan mujtahid perang, tapi mujtahid ilmu. Tapi kalau orang yang meyakini itu sah, maka memberikan ke dia sah zakat. Ingat itu ya, umpamanya Pak Alek, kami yakin Ustadz kalau itu sah, maka kasih ke Pak Alek kalau beliau menuntut ilmu sah. Tapi kalau Pak Alek bilang saya nggak yakin Ustadz, yang saya yakini memberikan kepada yang menuntut ilmu syariat zakat itu nggak sah karena mereka bukan mustahik, maka tetap memberi kepada beliau, maka hukumnya zakat batal. Tapi waktu kita beri ke beliau Ustadz, beliau nerima, itu urusan beliau. Nah, tapi kalau beliau menerima setelah beliau yakin itu nggak sah, tapi beliau nerima, nah, itu urusan beliau sama Tuhan. Berarti beliau memakan sesuatu yang bukan hak beliau. Nah, jadi itu yang paling penting. Ada itu saja yang paling penting. Udah selesai, ada lagi? Belum sampai ke situ waktu itu, betul. Nah, secara hukum begini, dia tidak mengikat pada fikih, tapi dia mengikat pada adab. Bagaimana dia disebut mengikat pada adab? Kita sebagai anak, itu kan kewajiban kita berbakti pada orang tua. Pertanyaannya, sanggupkah kita berdoa sehari semalam kepada beliau 5 kali paling minimal? Belum tentu.
Apalagi kita sendiri sudah punya keluarga. Nah, sehingga sebelum kita menikmati, dalam bab adabnya Maulana Syekh Yusuf Al-Qaradawi berkata, maka keluarkanlah. Jadi kalau sudah terlanjur umpamanya, uang pun umpamanya sudah habis, maka apa hendak dikata, kan begitu. Tapi kalau umpamanya masih ada, itu kan masih bisa digantikan dari 1/6 itu. Nah, yang jadi masalah Ustadz, kalau kami mau gantikan, belum tentu saudara kami juga mau ngasih. Nah, ini di situ masalahnya. Jadi ya setelah begini agak susah. Nah, kenapa dikatakan setelah begini agak susah? Karena yang kita lakukan lebih dahulu tidak diawali dengan pengetahuan. Nah, nyokun uraceh yang kakakeh yang goh lom. Kan yang goh bekli, kan yang goh lom. Nah, itu bahaya. Jadi kalau yang sudah, ya sudah, tidak mengikat ke hukum fikih. Cuma dalam hukum sufi begini Bunda, kita semua ini kan adalah seorang anak, setua apapun kita. Kemudian kita pun juga punya anak. Lalu bayangkan dalam konotasinya begini, kalaulah aku nanti yang mati, aku yang mencari dari tetesan keringat pertama sampai aku mati harta ini. Begitu pas aku mati, harta ini mereka bagi, aku cuma pada momen tahunan mereka doakan. Kira-kira enak tidak jadi orang tua begitu? Itu aja kalau kita yang di sana. Padahal kita tiap hari itu disandera sama mungkar wa nakir. Si anak enak mewarisi harta kita, sementara kita setengah meninggal yang kedua itu, bukan meninggal yang ketiga. Nggak apa-apa, tutup auratnya. Nah, kita udah meninggal berapa kali diazab sama malaikat itu. Makanya kami diajarkan, coba sampaikan itu seolah-olah kita yang meninggal. Senang nggak kita harta kita dinikmati, tapi kita tak bisa menikmatinya, padahal itu kita yang cari. Tanyo yang minta. Jadi jangan sampai itu terjadi pada kita. Kita harus mengawalinya agar orang tua kita tidak kita perlakukan demikian. Karena perbuatan itu kan turun menurun dia. Jino tak pegat lagi nyan ke mak tu pre untuk tanyoi pegat menan lian ni. Nya ke urang jamun kan jamun tat mentang jino tu 12 kurang mentang gure. Itu kalimatnya. Jadi coba konotasikan hal seperti itu. Nah